di sekolah sepulang sekolah. Suasana sangat sepi karena semua murid telah meninggalkan sekolah. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Tanpa terasa, 3 jam lamanya sudah mereka terlarut dalam keseriusan mereka. Salah satu dari mereka menyadari kalau matahari semakin meredup, hendak kembali ke peraduan, dan ia pun memutuskan untuk mengakhiri kerja kelompok mereka. Hah? Jam berapa sekarang? Astaga, sudah jam 4. Bagaimana jika hari ini kita akhiri sampai di sini saja? Rasa ini sudah terlalu sore. Ya, terlalu sore untuk terus berada di sekolah ini. Ayolah Zela, tidak lucu jika kamu mengatakan itu di saat seperti ini. Suasana seperti ini membuatku berpikiran yang macam-macam. Aku tidak bercanda. Apa kamu tidak tahu sejarah sekolah ini? Zela, hentikan! Iya. Tunggu, bukankah naskah kita sudah hampir selesai? Hanya tinggal memberi sentuhan akhir untuk endingnya. Kapan kita latihan pementasan? Bagaimana jika Kamis besok? Besok kan kita tidak ada tugas. Aku setuju. Aku ikut kalian saja. Kalaupun kalian membutuhkanku, aku akan siap. Kamu sendiri, tak? Ya terserah kalian saja. Yang penting sekarang, ayo kita cepat pulang. Berdiri di sebuah pohon besar dengan Grizela mengunci kelas yang mereka gunakan tadi. Setelah itu Grizela menyusul teman-temannya. Mereka semua menghabiskan waktu perjalanan dengan mengobrol dan sesekali tertawa. Namun, hanya Bianca yang membungkam dan seolah berkutat dengan pikirannya sendiri. Menyadari tak terdengarnya suara Bianca di tengah gelak tawa mereka, Natalie menoleh dan menyadarkan lamunan Bianca. Bianca, kamu kenapa? Ya apa-apa. Kita bersuruh jalan kelas. Ini kan Hari esok, siapa yang tahu? Aku tidak bisa, teman-teman. Itu bros kesayanganku, pemberian ibuku. Bianca, kamu tidak takut? Hari sudah mulai gelap, aku saja takut. Itu karena kamu memang penakut. Aku tidak akan memberikan kunci kelas padamu. Ini sudah jam 6, Bianca. Bukan balita lagi, teman-teman. Aku sudah 15 tahun. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kalian pergilah. Aku akan baik-baik saja. Zela, mana kunci kelas? Kenapa kau menatapku seperti itu? Ini kuncinya. Kalau begitu, kamu saja yang bisa pergi membuka pintunya ya. Sip, Nyonya Ketua. Bianca memutar balik haluannya, kembali menuju kelas. Ia hendak mengambil bros kesayangannya. Teman-temannya berlalu meninggalkan Bianca. Di depan kelas, Bianca perlahan membuka gembok kelas. Hanya dengan sekali putaran, Bianca perlahan membuka gembok kelas. Hanya dengan sekali putaran, cepet gembok itu terbuka. Sedikit memburu, ia langsung masuk ke kelas dan mulai menjelajah mencari sebuah benda kecil bros itu. Setelah kurang lebih 5 menitnya, di sudut kelas, Bianca menggumam dalam hati karena merasa heran bagaimana bisa berada di sini. Sepertinya aku tidak ada berjalan di sini tadi. Ah ya sudahlah, yang penting sudah ketemu. Untuk menoleh pada Bianca menutup pintu kelas dan memasang capit gembok. Namun saat hendak menguncinya terdengar derap langkah. Semakin lama semakin jelas terdengar. Bianca hanya diam tidak berani bergerak. Hingga sebuah suara membuat keberaniannya muncul untuk menoleh pada sumber suara. Lihatlah siapa sekarang yang ada di hadapanku. Bianca, mari kita berpesta. Kamu membuatku terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan? Apa ya? Bianca baru menyadari Kira-kira sesuatu kamu tahu apa kalau yang Arcana aku lakukan? sedang dalam pengaruh alkohol. Ia mulai cemas, walaupun mereka saling kenal, bagaimanapun juga orang yang sedang mabuk bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ia memutuskan untuk bergegas. Bianca berusaha